Rasulnya. Berat hijrah ini. Kita tinggalkan, ada yang meninggalkan istrinya yang masih dalam keadaan kafir. Ada yang meninggalkan orang tuanya, meninggalkan harta-hartanya. Ditinggalkan semua. Berat hijrah. Ya. Tapi seberat itu tidak akan dilihat oleh Allah kalau niatnya salah. Di sini dilanjutkan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa orang yang hijrahnya disebabkan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan mendapatkan balasan dari Allah dan Rasulnya. Artinya, baik dan buruknya sebuah ibadah itu tergantung daripada niatnya. Kalau dia hijrah dari Mekkah ke Madinah, tujuannya Allah dan Rasulnya. Kenapa sih engkau hijrah? Saya murni untuk mencari ridha Allah dan Rasul. Maka dia akan mendapatkan ridha Allah dan Rasul. Begitu juga sebaliknya, siapa orang yang hijrahnya tujuannya dunia atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya akan mendapatkan balasan seperti itu. Artinya seluruh amal ibadah kita itu tergantung daripada tujuannya. Amal ibadah kita, salat kita, tujuannya apa? Allah dan Rasulnya. Maka kita akan mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Tapi kalau tujuan kita dunia atau tujuan kita yang lain sebagainya, yang bukan Allah dan Rasulnya, maka kita mendapatkan hal-hal seperti itu. Tidak ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini dilanjutkan tentang makna daripada hadis ini. Apa sih artinya hijrah? Hijrah itu intiqal min syai'in ila syai'in. Hijrah itu artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, itu artinya hijrah secara bahasa. Kita tinggal di Mataram, tahu-tahu kita pindah ke Lombok Tengah, kita hijrah ke Lombok Tengah. Yang mana kita pindah ini bukan tempat kelahiran kita. Itu namanya hijrah. Atau yang sebelumnya kita nakal, kemudian kita menjadi orang baik, kita hijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Atau sebaliknya, yang sebelumnya dia baik, kemudian dia nakal, maka ini dalam bahasa bisa diartikan dia hijrah. Tapi di dalam bahasa hadis ini, artinya hijrah di sini bukan hanya sekedar berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Arti di dalam hadis ini adalah berpindahnya seseorang muslim dari daerah kafir menuju daerah muslim. Itu artinya hijrah di sini. Yang mana Mekah pada saat itu adalah daerah kafir. Orang-orang muslim di sana pindah ke Madinah, yang mana Madinah ini adalah daerah muslim. Maka itu dinamakan hijrah. Ya. Maka hukum hijrah yang seperti ini, misalnya kita di daerah muslim, ya. Kita di daerah muslim sekarang. Kita hijrah di daerah kafir. Naudzubillah, kita di daerah kafir. Ya, orang-orang mayoritas kafir. Apa hukum hijrah? Ya. Hukum hijrah itu bisa wajib tatkala kita tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban atau kita akan melakukan daripada hal-hal yang haram. Dilarang kita sholat di sana. Dilarang kita berpuasa di sana. Dilarang kita berzakat di sana. Maka hukum hijrah seperti ini adalah wajib. Begitu juga sebaliknya. Kita diberikan sholat, diberikan puasa, diberikan zakat, tapi kita diwajibkan, setiap bagi penduduk sana wajib hukumnya dia itu untuk meminum minuman keras. Wajib hukumnya dia untuk berzina. Maka hukum hijrah di sini juga wajib. Ya, kalau dia tidak berzina dia akan terancam. Kalau dia tidak minum minuman keras dia akan terancam. Maka hukum hijrah seperti ini adalah wajib. Sunnah hukumnya itu kalau kita minoritas, ya, kalau kita kecil, kalau kita banyak ya wajib lawan, ya. Ini kalau kita minoritas. Sunnah hukumnya hijrah, sekiranya saya tidak diwajibkan di negara itu untuk minum minuman keras,
tidak diwajibkan untuk berzina. Tapi kalau saya tinggal di situ, kemungkinan besar saya akan melakukan zina. Kemungkinan besar saya akan tergoda dengan hal-hal di sana. Saya tidak ada rasa tidak ingin, tapi ada rasa juga ingin. Maka hukum hijrah seperti ini adalah sunnah. Sunnah dia hijrah semasih dia tidak bisa berdakwah di sana. Ya, semasih dia tidak bisa berdakwah di sana. Misalnya ente tinggal di Gili Trawangan misalnya. Kan di sana banyak fasilitas minum minuman keras, banyak fasilitas untuk zina, ya. Ente tinggal di sana. Gimana kira-kira? Tidak wajib hukumnya hijrah dari Gili Trawangan. Boleh tinggal di sana, boleh, tidak wajib. Tapi kalau semisal orang yang tinggal di sana bisa tergoda, dia akan minum minuman keras, dia akan berzina, maka hukum hijrahnya adalah apa hukumnya? Sunnah hukumnya hijrah, ya. Sunnah. Semasih dia tidak bisa berdakwah. Kalau dia bisa berdakwah, dia bisa ngajak orang masuk Islam, dia bisa ngajak orang untuk ibadah, bisa ngajak orang untuk ini, maka tidak dianjurkan dia untuk hijrah kalau dia tidak berdakwah. Ya, kalau muka-muka ente orang ini jangan tinggal di sana, ya. Di tempat baik aja di kota Mataram masih bisa nyari, apalagi di Gili Trawangan. Itu dia. Bisa haram hukumnya hijrah. Kapan kalau sebaliknya? Dia sudah di daerah muslim, dia cari, pindah dia ke daerah kafir. Ya, yang di sana tertekan orang untuk, saya karena kebutuhan, saya karena kerja, tetap haram hukumnya dia hijrah ke daerah itu. Kalau dia dipaksa untuk meninggalkan sholat, dipaksa untuk bermaksiat, maka haram hukumnya hijrah ke tempat itu. Itu hukum daripada hijrah. Sebagaimana Nabi SAW hijrah bersama seluruh para sahabatnya, bukan karena rasa takut, tapi memang ini hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumnya wajib pada saat. Seandainya Allah mewajibkan Nabi tinggal, Nabi akan tetap tinggal. Tapi pada saat itu memang wajib hukumnya hijrah. Sudah tidak bisa nampakkan, akan disiksa, akan diintimidasi. Ya, terjadi hijrah di zaman Nabi. Sebelum Nabi hijrah berapa kali? 2 kali hijrahnya, ya. Hijrah ke Habasyah sebanyak 2 kali. Yang pertama hijrah ke Habasyah itu di tahun 5 kenabian. Ada beberapa sahabat yang baru masuk Islam tersiksa, Nabi SAW suruh untuk hijrah, yang dipimpin oleh Sayyidina Ja'far bin Abu Talib At-Tayyar. Dia yang mimpin ke Habasyah. Sampai sana, tahun ke-6 mereka kembali ke Mekah dengan iming-iming bahwasanya di Mekah ini sudah aman, sudah ini. Ternyata ada intimidasi itu lagi, ya. Nah, di tahun ke-7 daripada kenabian lagi Nabi suruh hijrah. Ada sekitar 70 orang yang hijrah waktu itu ke Habasyah yang kedua ini, termasuk Sayyidina Utsman bin Affan dan lain sebagainya daripada sahabat. Ya, mereka hijrah ke mana namanya? Habasyah. Apa namanya Habasyah sekarang? Ada yang tahu? Ethiopia. Ya, itu Ethiopia itu dia ke sana. Yang nama rajanya pada saat itu adalah siapa namanya? Terkenal ini, Hirqal kalau dalam bahasa Arab, Hercules. Namanya adalah Hirqal. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya adalah Hirqal, Malik Hirqal, Malik Habasyah. Nah, ini dia, ya, dia di sana orang yang berpegang teguh pada ajaran Nabi Isa dan lain sebagainya. Ala kulli hal, berapa kali terjadi hijrah di zaman Nabi? 2 kali. Di tahun pertama tahun berapa? Tahun ke-5. Di tahun kedua tahun ke-7. Dan yang tahun ke-7 ini dia tidak kembali ke Mekah. Dia nanti pergi hijrah ke Madinah, menyambung ikut sama Nabi SAW. Dan Nabi SAW setelah itu juga hijrah. Ya, tahun berapa Nabi hijrah? Tahun berapa kenabian? Tidak ada yang pernah belajar sejarah. Aku ya cinta Nabi. Tahun berapa? Ronaldo pindah dari Barcelona, ya, tahun 11 kenabian. Nabi hijrah tahun ke-11 daripada kenabian. Nabi hijrah ke Madinah. Nabi SAW jalan, ya, di bulan Safar. Mulai berjalan Nabi di bulan Safar, sampainya di bulan Rabiul Awal. Kalau sahabat-sahabat yang lain bulan Muharram mulai jalannya. Makanya Sayyidina Umar menuliskan mulai tanggal 1 hijrah itu tanggal 1 Muharram. Kenapa? Karena mulai hijrahnya para sahabat dari Mekkah ke Madinah, itu maknanya dari Muharram. Tapi Nabi mulai berjalan bulan Safar. Kalau sahabat yang lain disuruh jalan duluan. Ya, kalau Nabi karena takut
Ya ada yang bilang Nabi berangkatnya hijrahnya karena takut. Kalau Nabi karena takut, pasti Nabi yang pertama kali duluan hijrah. Tapi ini enggak, disuruh sahabat-sahabat semua hijrah, semua pergi. Ya, kecuali Nabi sama aja beberapa orang saja. Ya, yang lebih terancam nyawanya seharusnya. Ya, jadi Nabi hijrah itu bukan karena takut, tapi karena memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu dia. Nah, Nabi hijrah di tahun ke-11 daripada kenabian, ya. Nah, ini dia, hijrah itu terjadi di zaman Nabi, sebelum Nabi hijrah ke Makkah, ke Madinah 2 kali. Ya, dan Nabi SAW hijrah setelah itu karena wafat dan lain sebagainya. Nah, ini hijrah ini para sahabat, ya, pada saat itu memang, ya, ada yang satu orang ini surat menyurat dengan perempuan yang ada di Madinah yang bernama Ummu Qais. Namanya Ummu Qais. Ummu Qais ini diajak ke Mekah. Ayo, saya mau nikahkan kamu, datang ke Mekah. Ya, saya mau nikah sama kamu. Perempuan Ummu Qais ini bilang, saya tidak mau datang ke Mekah. Kalau kamu memang mau datang, kamu mau nikah sama saya, kamu yang datang ke Madinah. Ya, kamu nikahkan saya. Nah, seorang lelaki ini, ya, salah satu sahabat ini hijrah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah, tujuannya adalah nikah. Tujuannya adalah nikah, perempuan tujuannya. Jadi dia dapat perempuan itu. Ya, adapun yang lain tujuannya karena Allah dan Rasulnya. Berat hijrah ini. Dia tinggalkan, ada yang meninggalkan istrinya yang masih dalam keadaan kafir. Ada yang meninggalkan orang tuanya, meninggalkan harta-hartanya. Ditinggalkan semua. Berat hijrah. Ya, tapi seberat itu tidak akan dilihat oleh Allah kalau niatnya salah. Berat sudah itu, tidak ada nilainya di sisi Allah kalau salah niatnya. Ya, maka ditekankan oleh Nabi, harus niatnya karena Allah dan Rasulnya. Kalau niatnya bukan Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Makanya hadis innamal a'malu binniyat ini dibilang adalah hadis yang setengah agama di dalamnya. Karena yang paling penting bagi manusia itu di organ tubuhnya selain badannya adalah hatinya. Hati ini setengah daripada agama. Jadi saking pentingnya hadis ini adalah hadis ini menyerangkul setengah agama kita. Ya, jadi saking pentingnya niat ini. Nah, itu dunia. Siapa orang yang niatnya dunia? Dunia ini, ya, adalah sesuatu selain akhirat. Ya, adalah sesuatu selain akhirat. Apapun yang di dunia ini namanya dunia. Pepohonan dunia, motor dunia, anak dunia, istri dunia, suami dunia, ya, bangunan dunia, semuanya selain akhirat itu adalah namanya dunia. Dunia ini tidak terhina. Dunia ini memang dia tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'alakumul arda dalulan. Udah tidak ada nilainya dunia ini. Ya. Tapi kita tidak akan terhina melakukan dunia kecuali kalau kita cinta dunia. Yang dilarang itu cinta. Apa hukumnya anak pakai motor? Ya boleh. Pakai pakaian ya wajib. Ini wajib, ini ini dunia semua ini. Ya, semua ini adalah dunia. Tapi tidak akan terhina seseorang melakukan itu semua kecuali kalau dia mencintainya. Ada apa mencintai sesuatu yang tidak bernilai? Ya, ini dunia tidak bernilai tapi kita cintain. Nah, itu orang yang salah kaprah, ya, mencintai dunia. Nah, itu dunia itu. Yang seharusnya kita cintai adalah akhirat, pahala, surga, itu harus kita cintai. Ya, bukan dunia ini. Makanya aneh, misalnya ada orang dia berangkat ke Surabaya cuma 2 hari. Dia nginep di hotel, dia beli lemari baru, dia cat, dia rehab, dia beli kasur baru. Enggak mau saya mau cuma 2 hari. Ya. Tapi dia tidak sadar. Padahal dia akan meninggalkan itu semua. Begitu juga kita, bingung. Padahal cuma sebentar kita di dunia, 60 tahun, 70 tahun dah kita tinggalkan dunia. Tapi kita bingung, berdebat, bermusuhan karena dunia ini. Ya, tidak ada orang berebut karena sap pertama itu belum pernah terlihat. Ya, berebut. Ini besiak tadi ini karena sap pertamanya diambil, kan tidak ada. Ya, tidak ada orang berebut karena misalnya tidak bersolat berjamaah di masjid. Tidak ada. Ya, orang berdebut karena kalau ada 1 juta ya jangan 1 M di pinggir jalan ini yang ngelihat Sony sama Mas Tono
mungkin berebut dia. Ya. Jadi seperti itu, kita berebut atas dunia, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Ini dunia. Dunia ini haqirah. Kita sementara, makanya Allah bilang wa yauma nahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Nanti di padang mahsyar, ketika kita di padang mahsyar, kita akan sadar bahwasanya dunia ini seakan-akan waktu yang hanya sebagian daripada nahar, sebagian daripada siang hari. Allah bilang bukan siang hari, tapi sebagian daripada siang hari yang seakan-akan waktu hanya sekedar kita saling kenal mengenal saja. Ya Allah, ternyata sebentar saya di dunia itu. Ya, kita sadar seperti itu. Ya, jadi makanya di sini salah satu syair dikatakan inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Siapa hamba-hamba Allah yang cerdas ini? Bukan yang punya gedung, ya, bukan yang punya tanah hektaran, bukan. Imam Syafi'i itu tidak punya tanah hektaran, tapi cerdas. Syekh Abdul Qadir Jalani tidak punya, tapi cerdas. Banyak daripada ulama itu tidak punya dunia, tapi dia cerdas. Tidak tolak ukurnya cerdas itu adalah memiliki dunia. Siapa dia? Yang cerdas-cerdas ini talaqud dunya wa khaful fitnah. Mereka mentalak, menceraikan daripada dunia karena takut daripada fitnah-fitnah ujian di dalamnya. Ya, ada satu orang diceritakan, hamba Allah yang soleh ini, dia ahli ibadah. Dia dikasih oleh raja ini sekerat daripada berlian. Ya, sekerat daripada berlian, dia diterima. Maka orang ini ketika pulang besoknya dikembalikan sekerat daripada berlian ini kepada sang raja. Kenapa engkau balikkan? Ini untukmu. Enggak. Gara-gara sekerat daripada berlian ini saya tidak bisa tidur malam. Yang biasanya saya tenang, saya rileks, saya ini gara-gara sekerat berlian ini saya tidak sholat, tidak khusyuk, ini tidak enak, ini saya balikkan sudah. Ya, itu dunia fitnah. Ya, fitnah. Ya, punya mobil, punya ini CCTV. Coba Anda punya apa-apa. Tidak mungkin ada CCTV di rumahnya. Ya, jadi seperti itu. Bingung makanya dunia ini. Makanya dunia ini akan terlihat lezat kalau kita tidak memilikinya. Setelah kita memiliki, oh ternyata begini. Coba kita tidak punya motor. Woi, orang yang punya motor itu aja enak. Cukup saya punya motor, saya oh kita menggahkan. Pas kita punya motor, oh ternyata motor. Coba kita lihat pusing, tambah pusing kita malah punya motor nih. Harus bayar pajak, beli bensin, servis. Ini apa ini enggak namanya membuat pikiran kita agak sedikit rancu, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi janganlah kita berebut terhadap dunia, ya. Lanjutkan dalam syair ini, nadharu fiha, mereka melihat dunia ketika mereka sadar anna laysat lihayyin watana, dia sadar bahwasanya dunia ini bukan tempat untuk tinggal. Dia sadar. Ja'aluha lujjatan wa takhudhu, dia jadikan hanya sementara tempat. Perlu, bukan berarti begini terus ente jual semua rumah ini ente ngontrak, enggak begitu, ya. Ente jual motor ente semuanya terus, enggak, perlu. Ya, tapi jangan jadikan itu tujuan. Jangan jadikan itu sebuah keberhasilan, ya. Salihal amal fiha sufuna, dia menjadikan seluruh dunianya menjadi alat perangkat dia untuk mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu dunia. Perempuan ini termasuk dunia apa enggak dia? Dunia. Tapi kok di sini Nabi spesifikasi. Nabi bilang siapa orang yang hijrah karena dunia, ya, yang mana dia menginginkannya, atau perempuan yang mau dia nikahkan, padahal perempuan masuk daripada dunia. Tapi kok karena fitnah, ujian terbesar dunia adalah perempuan. Ya, ujian terbesar dunia adalah perempuan. Nabi SAW bilang, ma taraktu fin nasi ba'di fitnatan, aku tidak meninggalkan ujian yang paling berat, fitnah yang paling berat di dunia ini bagi laki-laki seperti perempuan. Ya, orang bisa bunuh-bunuhan, orang bisa. Kenapa sih orang ke diskotik? Tujuan utamanya pertama, sebelum dia mengenal minuman keras, tujuan utamanya adalah perempuan. Kenapa orang ke sini? Tujuan utamanya adalah perempuan. Kenapa orang berani ini? Tujuan. Kenapa orang mau kaya, mau terlihat mewah? Bukan dia mau tunjukkan ke anaknya, bukan dia mau tunjukkan ke pamannya, mau ditunjukkan untuk perempuan. Jadi perempuan inilah fitnah terbesarnya manusia, ya. Jadi seperti itu. Perempuan ini, begitu juga sebaliknya. Jangan dibilang perempuan
berarti ini ciptaan yang buruk. Bukan. Begitu juga bagi perempuan, fitnah yang paling besar dia adalah lelaki. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu dia. Ada kullul umur allati tafattat fattish 'alaiha tajidha fin nisa'i ta'adat. Semua kerusuhan, semua kerusakan di muka bumi ini, periksa dia, penyebab utamanya pasti perempuan. Ya, pengejoh antara saudara, periksa dia, ada perempuan. Antara negara perang, kemungkinan dia juga perempuan. Ya, semua pokoknya kerusakan di muka bumi ini penyebabnya perempuan. Ra'aitul hamma fid dunya katsiran wa aktsaruhu yakunu minan nisa'i. Ya, aku melihat kesumpakan di dunia ini banyak sekali. Kesumpakan, model kesumpakan di dunia ini banyak sekali. Dan yang paling banyak menyebabkan kesumpakan itu adalah perempuan. Ya, ada sebenarnya bait syair yang agak ekstrim. Ya, di sini dibilang sesungguhnya perempuan itu adalah setan-setan yang diciptakan untuk kita. Kita wajib berlindung daripada keburukan setan. Ya, karena Allah tatkala menyebutkan tipu daya syaitan, akana syaitanu dha'ifa. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Ya, sesungguhnya tipu daya setan ini lemah. Tipu daya setan lemah, Allah bilang. Tapi kalau Allah bilang pada perempuan, inna kaidahunna azim. Tipu daya perempuan ini berat, azim, agung. Ya, sampai Allah bilang azim. Tipu daya setan lemah, tipu daya perempuan azim. Ya, jadi seperti itu. Misalnya ente sekarang, ya, naudzubillah, di depan ini disiapkan minum-minuman keras. Belum tentu kita menginginkannya. Ya, belum tentu kita cepat tergoda. Coba perempuan telanjang. Ya, sampai-sampai Nabi Yusuf saja, jangankan manuali, Nabi Yusuf. Ya, wa rawadathu allati huwa fi baiti an nafsi wa ghallaqatil abwab wa qalat hay talak. Ya, ini dia kesini katanya Zulaikha ini. Udah kunci pintu, ya, udah kunci pintu ini perempuan mengajak Nabi Yusuf ke sini. Nabi Yusuf bilang ma'adallah, tidak mau. Innahu rabbi ahsana mathwa innahu la yuflihul zalimin. Wa laqad hammat bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf sebenarnya ada rasa sedikit tergoda sama perempuan. Nabi Yusuf ini. Ya, Nabi Yusuf ada rasa tapi karena dia melihat petunjuk Allah, dia akhirnya dia bilang ma'adallah, tidak mau. Ini Nabi Yusuf, ya. Kalau Pak Ucup entar dulu, ya, berat. Nggak perlu begitu, nyari-nyari aja, ya, langsung naudzubillah min dzalik. Ya, jadi seperti itu. Perempuan ini ujiannya begitu berat. Bukan artinya perempuan ini setan, bukan begitu, ya. Artinya saham min siham iblis. Dia adalah panah daripada anak panahnya iblis, ya. Jadi seperti itu. Ini adalah jawami'ul kalim daripada Nabi SAW, yang mana riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari bernama Muhammad bin Ismail, ya, panjang namanya, Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardizbah dan seterusnya. Ya, Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Imam Bukhari ini adalah orang yang pertama kali muhaddits yang mengumpulkan kitab, ya. Yang sebelumnya ada Muwatta Imam Malik, ya, Imam Malik yang gurunya dari Imam Syafi'i mengumpulkan kitab namanya Muwatta, ya, dan ada Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal juga menulis kitab hadis yang dinamakan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ya, atau secara umumnya kita kenal kitab-kitab hadis ini ada 6 kutubus sittah di Ahlus Sunnah wal Jamaah yang murajjahah, yang diakui oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab hadis bersumber dari 4 kitab. Ya. Coba siapa yang tahu angkat tangan coba. Ada yang tahu? Itu madhab itu. Hadis. Hadis itu. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Ente tidak tahu? Ya, Imam Malik, nama kitabnya adalah Muwatta. Kemudian Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ini Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Kemudian Sahih Muslim, Sahih Nasa'i,
Turmudi, ya, dan Abu Dawud. Sahih Abu Dawud. Nasai udah? Hah? Udah ya? Ya, itu dia. Jadi itu 6 kutubus sittah namanya. Ya. Jadi ini kitab yang murajjahah. Banyak kitab-kitab hadis, iya, tapi tidak diakui di zaman itu ya. Sekarang kitab hadis-hadis sekarang ada Riyadhus Shalihin, Azkar, ini dan lain sebagainya. Iya, kitab-kitab itu bersumber dari 6 hadis kitab ini. Ya, kitab-kitab hadis itu bersumber dari 6 kitab hadis ini, ya, yang murajjahah. Itu dia. Nah, yang paling sahih, kitab hadis yang paling sahih adalah kitab Sahih Bukhari. Ya, kitab hadis yang paling sahih adalah kitab hadis Sahih Bukhari. Ya. Tidak ada kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an seperti Sahih Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini umur 10 tahun sudah hafal ratusan ribu hadis. 10 tahun. Ada yang bilang beliau masih sobi, masih kecil, masih kanak-kanak, masih umur 3-4 tahun sudah hafal ribuan, puluhan ribu hadis. Masih kanak-kanaknya Bukhari ini. Ya, jadi begitu beliau ini dari Bukhara ini di mana? Di Persia. Persia itu di mana sekarang? Hah? Iran. Ya. Jadi begitu dia. Itu Imam Bukhari. Imam Bukhari ini imam yang dilahirkan setelah sholat Jumat di bulan Syawal tahun 194 Hijriah. 194 Hijriah. Jadi bulan Syawal. Setelah Imam Syafi'i, setelah ini semua ya. Jadi itu dia Imam Bukhari ini. Kemudian beliau ini adalah orang yang begitu cinta dengan hadis. Dimanapun tempat hadis beliau cari, keliling dari negeri ke negeri untuk mencari hadis-hadis Nabi SAW. Dan dia setiap dapat satu hadis, beliau salat sunnah 2 rakaat. Jadi di dalam Sahih Bukhari itu ada 600.000 hadis jumlahnya. Ada 600.000 hadis. Berarti Imam Bukhari sudah salat sunnah yang hadis saja sudah 600.000 salat sunnah. Dikali 2 berapa dia? 1.200.000. Ya. Ya kan? 1.200.000 rakaat. Itu ya. Setiap hadis dia salat sunnah. Dan di saat itu namanya meriwayatkan hadis ini tidak sembarangan. Jangankan membohongi orang, membohongi binatang saja Imam Bukhari tidak mengambil darinya. Pernah datang ke satu daerah, ada satu kuda yang gurunya ini tempatnya mau ngambil hadis ini, Imam Bukhari melihat taruh ember gitu di depannya, disuruh kuda ini mendekat. Ketika sudah mendekat ternyata tidak ada makanan. Yo, guru, kenapa engkau ember kosong? Ya, kenapa engkau berbuat bohong? Ya, biar dia mau mendekat, ya. Itu boleh apa enggak? Boleh sebenarnya di dalam boleh kita bohongi binatang. Tapi Imam Bukhari saking hati-hatinya di dalam riwayat, tidak dia mau ngambil dari gurunya yang itu. Karena engkau telah mendustai binatang. Luar biasa. Jadi jazahullahu anna ahsanal jaza. Ya, Imam Bukhari ini luar biasa kecintaannya kepada hadis. Kalau tidak ada Imam Bukhari, tidak tersampaikan beberapa ratus ribu hadis kepada kita. Ya. Jadi luar biasanya itu Imam Bukhari. Kemudian ada cerita yang menarik, Imam Bukhari ini pas sudah menjadi imam pada saat itu, pemimpin penguasa di daerah Bukhara itu memanggil beliau. Wahai Imam Bukhari, kamu datang ke sini, ajarkan saya dan anak-anak saya hadis. Ya, ini raja yang manggil, tentu amplopnya besar. Ya, Imam Bukhari bilang, la uzillul ilma wa la ahmiluhu ila abwabin nas. Aku tidak mau membuat hina ini ilmu, dan aku tidak mau membuat dia datang ke pintu-pintunya manusia. Kalau ente mau belajar, ente yang datang. Ya, bukan ana yang datang ke sana, ente yang datang ke sini, begitu kan. Maka dia bilang si raja ini, oke, sudah. Ya, saya tidak mau. Saya raja, mungkin kamu nolak karena saya raja. Anak-anak saya sudah. Dia bilang, Imam Bukhari bilang,
la yasa'ani an akhussu qauman bisima' duna. Aku tidak bisa ketika mengajar itu mengkhususkan satu kaum yang yang lain aku tidak kasih dengar, tidak mau aku. Kalau memang mau ngajar, kau belajar, ya semua orang saya mau kasih untuk belajar. Jadi seperti itu ya. Luar biasanya mereka di dalam menghargai ilmu. Muslim bin Hajjaj bin Muslim, ya Imam Muslim, ya Sahih Muslim yang disarahkan hadis Sahih Muslim oleh Imam Nawawi. Beliau ini lahir di tahun 204 Hijriah. Ya, lahir di tahun 204 Hijriah. Ya. Beliau luar biasanya. Beliau itu meninggal dunia karena tidak bisa memecahkan satu masalah. Mikir gitu, dia larang keluarganya untuk masuk. Dia lagi nyatet, dilarang keluarganya untuk masuk. Jangan ada yang masuk. Nah, ketika waktu makan datang, dibawakan beberapa kurma. Digedor, tidak ada jawaban, ternyata terlihat di dalam kamar sudah meninggal dunia karena tidak bisa memecahkan satu masalah. Begitu cintanya mereka dengan ilmu, ya. Jadi seperti itu. Ini riwayat daripada innamal a'malu binniyat adalah riwayat yang diriwayatkan dari dua hadis tersebut. Makanya riwayat hadis innamal a'malu binniyat ini tingkat riwayatnya tertinggi, salah satunya. Tertinggi riwayat hadis itu namanya mutawatir. Itu hadis mutawatir adalah riwayat tertinggi di dalam hadis. Di atasnya sahih. Sahih dia yang paling sahih sudah. Ya, riwayat mutawatir itu. Nah, salah satu hadis mutawatir adalah hadis innamal a'malu binniyat, ya. Jadi seperti itu. Ini